Halo sahabat Basic Nasi dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan sedikit menceritakan film yang berjudul How Much Do You Love Me yang rilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan tentang seorang pria botak yang bernama Francius yang menyewa seorang oblek gurih double S di sekitaran Terminal Ledeng. Francius yang katanya sudah memenangkan JP Royal Hong Kong berhasil mendapatkan uang jutaan dolar, dan Francius pun memberanikan diri untuk menyewa oblek selama 1 bulan full dengan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Karena sebelumnya Francius adalah seorang pria bujang yang hidup sendiri dan suka menggosok batang singkongnya menggunakan sabun dikala sedang celegeng. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita simak bersama-sama. Tetapi jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar lebih semangat menampilkan film yang lebih menarik lainnya. Bantuan dari Anda sangat bermanfaat buat saya. Mari kicau. Oke, di awal cerita film, Francius mendatangi sebuah bar di daerah Terminal Ledeng. Di sana Francius disambangi oleh oblek gurih bernama Danila. Kita sebut saja namanya Maela agar lebih gampang menyebutnya. Maela menawarkan diri dan memasang tarif 500.000 untuk sekali bucat. Tetapi Francius ingin menyewanya selama 1 bulan, dan itu membuat Maela kaget dan menanyakan apa pekerjaannya. Tak lama Maela pun menyetujui tawaran itu dengan satu syarat, kalau Francius tidak boleh mengasarinya selama berwekuk ria bersamanya. Maela pun dibawa Francius ke rumahnya. Sampainya di rumah, Francius merasakan sakit yang dideritanya karena mempunyai penyakit jantung. Lalu menelepon dokter dan memeriksanya. Francius dinyatakan menderita penyakit jantung dan menanyakan siapa wanita itu kepada Francius. Si dokter menyarankan agar Francius tidak mendekati wanita itu, karena setiap mendekati wanita itu, jantung Francius berdetak lebih kencang. Sesaat setelah si Francius sudah merasa baikan, Francius pun mengobrol dengan si Maela di atas sofa. Si Francius yang sudah celegeng karena melihat melonya Maela yang begitu besar lalu menggabruk Maela. Maela pun terdiam dan terjadilah perwekukan malam itu. Besok pagi ketika si Francius ingin pergi bekerja, si Danila sudah berada di dapur dan menyediakan segelas kopi, dan sebenarnya meminta dicolok dulu apemnya oleh si Francius. Tetapi si Francius pun menolaknya karena si Francius ingin tetap pergi untuk bekerja. Tetapi si Danila pun terus menggodanya dengan membuka dasternya agar si melonya terlihat oleh si Francius agar si Francius kabita. Lalu si Francius pun pingsan lagi karena tidak kuat melihat melonya si Danila yang begitu pengker. Tak lama dari situ, datanglah si dokter dan memeriksa kesehatan si Francius. Dokter yang gagah rentas kepada si Francius mengatakan jantungnya tidak akan kuat melihat si Maela. Apalagi ketika si Maela sedang dibuligir, jantungnya akan berdetak kencang dan itu akan mengakibatkan si Francius pingsan dan akan merepotkan lagi si Maela. Si dokter pun pergi sambil kuku lutut dan menyambangi si Maela dan mengatakan agar si Maela tetap menjaga si Francius dan jangan dibuligir di depannya karena dia tidak akan kuat menahan getaran melon si Maela. Lama dari situ, Maela dan Francius pun pergi ke pantai sambil sesekali melihat melon si Maela. Jan pun datang dan mereka pun masuk ke dalam mobil dan berwekuk ria di dalam mobil sampai beberapa ronde. Maela pun menceritakan kejadian tadi kepada si dokter bahwa si Francius sudah kuat lagi dan sehat.
Itu terbukti ketika mereka sedang berwekukria di dalam mobil sampai beberapa ronde, dan si dokter pun tercengang lalu memeriksa lagi keadaan tubuhnya si Francius karena takut terjadi apa-apa. Malam hari si dokter pun ditelepon Francius karena si Maela sedang panas tiris. Namun kali ini si dokterlah yang terkena serangan jantung karena tidak kuat melihat si Maela dibuligir dan melihat melon supernya si Maela gubar-gaber. Si dokter pun meninggal dan dimakamkan di TPU Cikuta. Di kantor, Francius dilihat oleh beberapa temannya karena terlihat aneh, suka seserian sorangan. Mereka berpikir bahwa Francius menjadi gila, tetapi Francius menceritakannya bahwa dia sedang tinggal bersama Ublek Gurih yang berada di terminal Ledeng. Namun sedih ketika si Francius pulang ke rumah mendapati Danila sudah tidak ada, dan Francius pun menyusul lagi Danila ke bar. Dan ternyata si Danila ada di sana yang sedang disewa oleh beberapa laki-laki. Francius pun bersedih dan disambangi oleh Ceedoh, sebutlah wanita ini, yang sedang merayu Francius dan mengatakan bahwa dia bisa memberikan full service kepada Francius. Francius pun mengajak Ceedoh untuk pergi ke rumahnya, sambil sesekali Ceedoh merayu Francius bahwa lubangnya agak sedikit sempit dibanding dengan si Maela yang sudah jaweran. Tak lama dari situ, Maela pun memanggil lagi si Francius untuk datang lagi kepadanya dan mengatakan bahwa si Maela masih sayang kepada si Francius. Begitu pula dengan Francius. Francius pun dibawa ke tempat suaminya dan si Maela menceritakan bahwa si gendut ini adalah suami dari si Maela. Francius pun agak sedikit bingung, tetapi si gendut pun menyerahkan si Maela untuk diajak lagi ke rumahnya si Francius. Setiba di rumah, si Francius melakukan perwekukan dengan Maela yang mengganggu tetangganya yang sedang ngecos BH. Tetangganya pun marah, mengetuk pintu dan pukul lutus kepada si Francius dan Maela karena suaranya mengganggu dia ketika sedang mengecos kutang. Setelah selesai berwekukria, Danila pun mengobrol bersama Francius. Francius jujur kepada si Maela bahwa dirinya telah berbohong kepadanya. Francius tidak pernah memenangkan judi Hong Kong, dan Francius juga tidak pernah mempunyai uang sebanyak itu untuk menyewa dirinya. Dan di sana datanglah si gendut karena merasa dirugikan, ya, karena si Maela tidak dikembalikan kepadanya yang sudah disewa untuk beberapa minggu. Si gendut pun menanyakan bayaran kepada si Francius karena sudah membawa si Maela lebih dari 1 minggu. Dan di sana si gendut pun menagih uang kepada si Francius. Apabila si Francius tidak membayar uang itu kepadanya, maka si Maela akan dibawa lagi olehnya ke rumah. Dan si Francius pun menolak untuk membayar si Maela sebanyak itu. Dan akhirnya Maela pun dibawa pulang oleh si gendut, dan si gendut mencicipi apem si Maela yang sudah lama dia berikan kepada orang lain. Namun si Maela tidak merasakan apa-apa, mungkin karena singkong si gendut terlalu kecil. Dan Danila menyarankan agar si gendut pergi ke Maerot supaya singkongnya bisa menjadi besar. Si gendut pun marah kepada si Maela karena yang dipikirkan Maela adalah si botak Francius. Si Maela pun datang lagi ke rumah si Francius, tetapi mendapati si Francius sedang berwekukria dengan tetangganya yang waktu itu mengecos kutang yang terganggu oleh desahan si Maela. Tak lama dari situ mereka pun keluar. Si Maela pun menyuruh Francius untuk mandi karena si Francius sudah bau buceng di badannya. Maela datang ke Francius dan menyatakan bahwa dia sudah benar-benar sayang kepada si Francius. Dia memperlakukan si Maela penuh dengan kasih sayang seperti seorang istri, bukan sebagai Ublek terminal. Francius pun merasa senang. Tak lama dari itu, si Francius pun membuka mantel si Maela dan si Maela pun merasa pasrah.
Dan pada akhirnya mereka pun berwekugeria kembali tanpa membayar si Maela sedikit pun. Tak lama dari situ, teman-teman kantor dari si Francius datang menjambangi rumah Francius dan diadakanlah pesta. Di sana teman si Francius memerhatikan si Maela karena si Maela bergoyang penuh manja dan sesekali melonnya bergetar, dan itu mengakibatkan teman Francius menjadi celagang. Francius pun merasa kecewa karena mendapati si Maela sedang bersama temannya yang akan mencicipi si Maela. Namun tak berapa lama si Maela pun pulang lagi ke rumahnya si Francius dan mereka mengatakan akan hidup bersama. Si Francius pun hidup berbahagia bersama si Maela dengan kesederhanaan. Oke teman, kurang lebih seperti itulah alur cerita dari film ini. Alangkah baiknya Anda semua menonton film aslinya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman. Mohon maaf apabila saya kurang jelas dalam menceritakan alur filmnya, dan mohon maaf juga kepada Bang Emok yang sudah tadi menagih tidak saya bayar ya. Mohon maaf karena saya belum ada uang. Dan untuk itu saya berharap channel ini bisa banyak yang subscribe ya, agar bisa dimonetisasi dan saya bisa mendapatkan penghasilan untuk membayar Bang Emok yang tadi terus nagih ke saya sambil pukul terus kapan bayar terusnya orang boga duit teu digawe cek majarna make naon makanya make bubuk kopi teu pahit meureun moal dayekeunnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton film ini. Semoga kalian tetap sehat dan diberikan rezeki yang lancar agar bisa membayar hutang-hutang kalian kepada teman atau Bang Emok yang selalu menagih via telepon atau menggedor-gedor pintu rumah sambil cuci leuweungan. Oke, terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.